Gestur Presiden Joko Widodo di hadapan Surya Paloh, Anies penyebabnya. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Tahu saya ya suka blog itu kan Mas Revo dan Pak Anies ya, nggak usah jadi isu politik lah, nggak seperti itu kan. Saya juga tahu yang akrab itu kan antara Mas Revo sama Pak Anies. Dan Bapak Presiden dari awal konsisten sekali dari awal untuk mengatakan ojo ke susu gitu. Tapi kalaupun kita berpisah berbeda, satu komitmen Nasdem, kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah terpupus dimanapun kita berada. Kita tahulah, meskipun tak pernah terucapkan dengan kata-kata, Anies bukan sosok yang dikehendaki oleh Joko Widodo kan gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana respon Presiden terhadap Anies sebagai gubernur, apalagi sekarang diusung oleh Nasdem sebagai presiden. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Apabila tidak komit lagi dengan visi Pak Presiden, ya kami kira harus undur diri saja, gitu, datang tanpa buka, pergi tanpa tunggu. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa anggota koalisi pemerintahan harus solid untuk terus menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai, termasuk soal keberlanjutan pemerintahan. Mendekati pemilu 2024, berbagai partai politik mulai terlihat menyusun strategi, termasuk mendeklarasikan pengusungan calon. Terdapat sangat banyak calon presiden ataupun wakil presiden yang diinginkan masyarakat untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Terdapat beberapa nama yang sudah diusung oleh beberapa partai, di antaranya seperti Anies Baswedan yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, yaitu partai yang dikepalai oleh Surya Paloh. Baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem tersebut, Surya Paloh, sedang trending. Salah satunya terkait beredar video Jokowi yang terkesan ogah menyambut rangkulan Surya Paloh. Video Presiden Jokowi memperoleh rangkulan dari Surya Paloh terjadi pada ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jai Expo Kemayoran Jumat 21 Oktober. Saat itu Jokowi tengah berdiri di samping Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan mantan Wapres Yusuf Kala yang juga petinggi Partai Golkar. Saat tiba harus salaman dengan Surya Paloh, tampak pria brewok itu berusaha akrab dengan Presiden Jokowi dan berusaha merangkulnya. Namun gestur atau bahasa tubuh Presiden Jokowi menanggapi sebaliknya. Ia tidak berusaha membalas rangkulan Surya Paloh. Saat Surya Paloh menebar senyum, Presiden Jokowi tidak mau menanggapi senyumannya. Dari gerakan tangannya tampak ia justru ingin secepatnya lepas dari Surya Paloh. Nasdem dulu dan sekarang memang berbeda, demikian juga halnya dengan Surya Paloh. Ia termasuk anggota koalisi pendukung setia Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014. Pilihan politik Surya Paloh terbukti menguntungkan, salah satunya memperoleh jatah 3 menteri di kabinet. Ironisnya, saat pemerintahan Jokowi kurang 2 tahun lagi, Surya Paloh mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden RI. Pemilihan dukungan yang terkesan terburu-buru itu tampaknya mengganggu hubungan baik keduanya.
Betapa tidak, Anies Baswedan adalah mantan menteri yang dipecat oleh Jokowi. Saat Pilgub 2017, Anies juga memperoleh dukungan dari kelompok yang bukan pendukung Jokowi. Lebih parah, Nasdem juga pernah dimusuhi oleh pendukung Anies Baswedan. Metro TV juga pernah diplesetkan Metro Tipu. Sebutan Nasdem menjadi Nasrun pun menjadi sebuah teka-teki. Apakah Nasdem kini akan dipilih pendukung Anies dalam pemilu mendatang atau sebaliknya? Yang pasti dengan julukan tersebut, kemungkinan Nasdem tidak akan memperoleh dukungan dari pendukung Jokowi. Sejalan dengan sikap Nasdem, Surya Paloh pun memuji-muji Anies. Sebaliknya, menganggap pemerintah sekarang sebagai kapitalis. Peringatan, nasihat, atau omongan Presiden Jokowi kepada Golkar agar hati-hati dan jangan sembrono memilih capres tadi dianggap telah menyindir Nasdem. Tapi Surya Paloh cuek akan hal tersebut. Menurut Surya Paloh, Presiden Jokowi sedang memberi saran kepada Golkar, bukan menyindir Nasdem. Sebab ia dan pengurus Partai Nasdem tidak sembrono memilih Anies Baswedan sebagai capres Nasdem. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Ujar Presiden seperti yang dilansir dari siaran pers laman presiden.ri.go.id. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden 2024, ungkapnya. Lebih lanjut, kepala negara tersebut menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan diprediksikan akan lebih gelap di tahun 2023. Sebagai contoh, Presiden menyebutkan bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah antri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi, paparnya. Karena sekali lagi dalam pembangunan sebuah negara penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit. Sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Gestur Presiden Jokowi terhadap Surya Paloh tersebut bukanlah hal yang mengejutkan jika dilihat dari beberapa keputusan Nasdem yang belakangan ini, yang tentunya berkaitan dengan etika berpolitiknya. Sekjen PDI Perjuangan Dr. Hasto Kristianto juga sempat menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain yang mendukung Anies. Bahkan PDI Perjuangan tidak menyayangkan sikap Partai Nasdem yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi Election Corner yang diselenggarakan Visipol UGM di Yogyakarta Senin 10 Oktober lalu. Diskusi tersebut bertema mengembalikan kembali politik programatik di pemilu 2024. Ya, prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terkait suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, kata Hasto.
Kerjasama politik atau di media sering disebut koalisi. Bagi PDI Perjuangan harus kerjasama yang bertahan lama. Tidak bisa sesaat, makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini, tukas Hasto. Dengan komitmen tersebut, seharusnya ketika pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya.